Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan stambuk A221-21055 dari kelas A Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah baik, saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi mata kuliah taksonomi hewan, yang dimana saya akan membahas tentang hewan amfibi dan reptil. Nah untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hewan amfibi. Kata amfibi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu amfi berarti rangkap dan bios berarti hidup. Jadi bisa dikatakan bahwa hewan amfibi memiliki dua fase kehidupan. Nah, hal ini dikarenakan sebagian besar hewan amfibi menghabiskan tahap awal siklus kehidupannya di dalam air, kemudian akan naik ke darat jika sudah dewasa. Adapun ciri-ciri umum yang dimiliki amfibi yaitu tubuh diselubungi kulit yang berlendir serta tidak mempunyai sisik, merupakan hewan berdarah dingin atau poikiloterum. Mempunyai jantung yang terdiri dari 3 ruangan yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Mempunyai 2 pasang kaki dan pada setiap kakinya terdapat selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya dan kakinya berfungsi untuk melompat dan berenang. Memiliki 2 lubang hidung yang berhubungan dengan ruang mulut yang mempunyai klep untuk menahan air. Umumnya pada mulut terdapat gigi dan lidah seringkali dapat dikeluarkan. Matanya mempunyai selaput tambahan yang disebut membran nictitans yang sangat berfungsi waktu menyelam. Pernapasan pada saat masih kecebong berupa insang, setelah dewasa alat pernapasannya berupa paru-paru, dan kulit dan hidungnya mempunyai katup yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam. Berkembang biak dengan cara melepaskan telurnya dan dibuahi oleh yang jantan di luar tubuh induknya, atau pembuahan eksternal. Otak memiliki 10 pasang sarang krainal. Fertilisasi secara internal dan eksternal dan umumnya ovipar dengan stadium larva. Selanjutnya, sistem pernapasan pada amfibi. Selama tahap larva, sebagian amfibi bernapas dengan insang. Nah, insang ini bertipe eksternal. Struktur insang luar adalah filamenous. Tertutup epitelium bersilia. Umumnya mereduksi selama metamorfosis. Pada beberapa amfibi berekor, insang luar akan terus ada selama hidupnya. Umumnya pada larva akuatik, kadar hemoglobin lebih rendah sebagai akibat sedikitnya sirkulasi eritrosit, sehingga insang lebih efisien karena secara umum aktivitas di lingkungan air lebih sedikit dibandingkan di darat. Struktur paru-paru pada amfibi yang hidup di air pada permukaan dalam dari paru-paru itu lembut, tetapi sebagian besar dinding paru-paru pada katak dan kodok berisi lipatan alveoli. Nah, sehingga dia meningkatkan permukaan pernapasan. Beberapa amfibi dari ordo Caudata memiliki trakea pendek, disokong oleh kartilago yang terbagi dalam 2 cabang yang membuka ke arah paru-paru. Nah, kemudian ujung dari trakea atas diperluas, khususnya pada katak dan kodok, untuk membentuk pelaring atau voice box, atau biasa saccus vocalis yang biasa disebut dengan kotak suara, di mana pita suara itu berbeda. Pertemuan antara faring dan laring disebut dengan glotis. Pada umumnya, udara dipompa ke dalam paru-paru melalui proses yang sederhana. Sebagian besar amfibi bernafas melalui kulit, sehingga kelembapan kulit harus tetap dijaga. Nah, selanjutnya kulit amfibi ini dia sangat tipis dan hanya terdiri dari 5-8 sel. Banyak mengandung kelenjar mukosa sehingga selalu basah dan kaya kapiler darah, yang merupakan lanjutan dari arteri kutanea. Memungkinkan amfibi ini untuk melakukan pernapasan kulit. Pernapasan kulit terjadi baik di darat maupun di air. Urodela akuatik memperoleh 3/4 kebutuhan oksigennya melalui pernapasan kulit. Selanjutnya, sistem reproduksi amfibi.
Nah, ini adalah gambar dari alat reproduksi katak betina dan katak jantan. Kelompok amfibi itu misalnya katak merupakan jenis hewan ovipar. Katak betina dan katak jantan tidak memiliki alat kelamin luar. Pembuahan katak juga terjadi di luar tubuh. Nah, pada saat kawin, katak betina dan katak jantan akan melakukan ampleksus, yaitu katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Kemudian, katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Setiap ovum yang dikeluarkan katak betina diselaputi oleh selaput telur atau membran vitelin. Sebelumnya, ovum katak yang telah matang dan berjumlah sepasang ditampung oleh suatu corong. Nah, perjalanan ovum dilanjutkan melalui saluran telur atau oviduk. Nah, dekat pangkal oviduk pada katak betina dewasa itu terdapat saluran yang menggembung yang disebut dengan kantung telur atau uterus. Oviduk katak betina terpisah dengan ureter atau saluran kemih. Nah, oviduk berkelok-kelok dan bermuara di kloaka. Nah, setelah katak betina ini mengeluarkan ovum, katak jantan juga akan menyusul mengeluarkan sperma. Nah, sperma yang dihasilkan oleh testis yang berjumlah sepasang dan disalurkan ke dalam saluran sperma atau vas deferens. Vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter atau saluran kemih. Dari vas deferens, sperma bermuara di kloaka. Nah, setelah terjadi fertilisasi eksternal, ovum akan diselimuti oleh cairan kental, sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur. Gumpalan telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi berudu. Nah, berudu ini awal yang keluar dari gumpalan telur bernafas dengan insang dan melekat pada tumbuhan air dengan alat isap. Makanannya itu berupa fitoplankton, sehingga berudu tahap awal merupakan herbivora. Nah, berudu awal berkembang lebih lanjut dari herbivora menjadi karnivora atau insektivora, atau biasa disebut dengan pemakan serangga. Bersamaan dengan itu mulai terbentuk lubang hidung dan paru-paru serta celah-celah insang mulai tertutup. Nah, selanjutnya celah insang digantikan dengan anggota gerak depan. Setelah 3 bulan sejak terjadi fertilisasi, mulailah terjadi metamorfosis, yang dimana anggota gerak depan menjadi sempurna. Nah, anak katak mulai berani muncul ke permukaan air, sehingga paru-parunya mulai berfungsi. Pada saat itu, anak katak bernafas dengan 2 organ, yaitu insang dan paru-paru. Kelak fungsi insang berkurang dan menghilang, sedangkan ekor makin memendek hingga akhirnya lenyap. Nah, pada saat itulah metamorfosis katak selesai. Selanjutnya, klasifikasi amfibi. Nah, yang pertama itu ada ordo Cecilia. Nah, ordo ini dia mempunyai anggota yang ciri umumnya adalah tidak mempunyai kaki sehingga disebut apoda. Tubuh menyerupai cacing, bersegmen, tidak bertungkai, dan ekor mereduksi. Nah, hewan ini dia mempunyai kulit yang kompak, mata tereduksi tertutup oleh kulit atau tulang. Retina pada beberapa spesies ini dia berfungsi sebagai fotoreseptor. Kemudian di bagian anterior terdapat tentakel yang fungsinya sebagai organ sensori. Nah, kelompok ini dia menunjukkan 2 bentuk dalam daur hidupnya. Pada fase larva hidup dalam air dan bernafas dengan insang. Pada fase dewasa, insang mengalami reduksi dan biasanya ditemukan di dalam tanah atau di lingkungan akuatik. Nah, fertilisasi pada Cecilia ini dia terjadi secara internal. Yang kedua ada ordo Caudata. Nah, ordo ini mempunyai ciri bentuk tubuh memanjang, mempunyai anggota gerak dan ekor serta tidak memiliki timpanum. Tubuh dapat dibedakan antara kepala, leher, dan badan. Nah, beberapa spesies ini mempunyai insang dan yang lainnya bernafas dengan paru-paru. Pada bagian kepala terdapat mata yang kecil dan pada beberapa jenis mata mengalami reduksi. Fase larvanya hampir mirip dengan fase dewasa. Nah, anggota ordo Caudata ini hidup di darat akan tetapi tidak dapat lepas dari air.
Pola persebarannya itu meliputi wilayah Amerika Utara, Asia Tengah, Jepang, dan Eropa. Yang ketiga ada Ordo Anura. Nama Anura ini dia mempunyai arti tidak memiliki ekor. Seperti namanya, anggota ordo ini mempunyai ciri umum tidak mempunyai ekor. Kepala bersatu dengan badan, tidak mempunyai leher dan tungkai berkembang baik. Tungkai belakang lebih besar daripada tungkai depan. Nah, hal ini mendukung pergerakannya yaitu dengan melompat. Pada beberapa famili terdapat selaput di antaranya jari-jarinya. Kemudian timpanumnya terletak di permukaan kulit dengan ukuran yang cukup besar dan terletak di belakang mata. Nah, kelopak matanya ini dapat digerakkan. Mata berukuran besar dan berkembang dengan baik. Fertilisasi secara eksternal dan prosesnya dilakukan di perairan yang tenang dan dangkal. Pembahasan selanjutnya yaitu reptil. Kata reptil berasal dari kata reptum yang berarti melata. Nah, reptilia ini merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernafas dengan paru-paru. Hewan melata yaitu berjalan dengan perut menempel pada permukaan tanah atau tembok, karena kakinya orientasi lateral berada di kiri kanan tubuh. Adapun ciri-ciri umum reptil yaitu yang pertama, tubuh ditutupi kulit kering bertanduk atau tidak licin. Nah, biasanya dilengkapi sisik atau kuku dan kelenjar di permukaan hanya sedikit. Kedua, memiliki 2 pasang anggota badan, nah masing-masing dengan 5 jari yang pada bagian ujungnya itu terdapat cakar dan dapat digunakan untuk berlari, merayap, atau memanjat. Anggota badan menyerupai dayung pada penyu, memendek pada kadal, dan tidak ada anggota badan pada beberapa jenis kadal dan semua jenis ular. Yang ketiga, kerangka terdiri dari tulang keras, tengkorak, dilengkapi rongga oksipital. Keempat, jantung terdiri dari 4 ruang yang belum terpisah sempurna, 2 serambi dan ventrikal yang sebagian saling terpisah, 1 pasang berkas aorta, sel darah merah oval bikonkav dengan intim. Yang kelima, respirasi dengan paru-paru, pada kura-kura air dilengkapi dengan respirasi kloaka. Yang keenam, terdapat 12 pasang saraf kranial. Dan yang ketujuh, suhu tubuh berubah-ubah bergantung suhu lingkungan atau poikiloterm. Selanjutnya, sistem pernapasan pada reptil. Nah, ini adalah contoh dari sistem pernapasan pada kura-kura. Nah, secara umum reptil itu dia bernafas menggunakan paru-paru, tetapi pada beberapa reptil pengambilan oksigen dibantu oleh lapisan kulit di sekitar kloaka. Nah, pada reptil itu umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, trakea, bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Nah, sistem pernapasan pada reptil itu lebih maju daripada amfibi. Kemudian paru-paru reptil berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, paru-paru reptil ini hanya terdiri dari beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Paru-paru kadal, kura-kura, dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan yang membuat paru-parunya itu bertekstur seperti spons. Nah, paru-paru pada beberapa jenis kadal, misalnya bunglon, mempunyai pundi-pundi hawa atau kantung udara cadangan sehingga memungkinkan hewan tersebut melayang di udara. Selanjutnya, sistem reproduksi pada reptil. Nah, ini adalah alat reproduksi reptil betina dan reptil jantan. Reptil ini dia melakukan reproduksi dengan cara ovipar atau ovovivipar. Nah, pada ovipar meletakkan telur-telurnya dengan kulit cangkang yang keras. Yang ovovivipar menghasilkan telur dengan banyak kuning telur. Dan telur tersebut tumbuh dan berkembang dalam oviduk atau saluran telur hewan betina. Kemudian reptil jantan mempunyai penis yang menyalurkan sperma dari testis melalui vas deferens. Nah, betina mempunyai 2 ovarium dengan oviduk. Telur yang telah dibuahi tertutup oleh albumin dan membran kulit. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi reptil. Yang pertama itu ada ordo Squamata.
Nah, ordo ini dia memiliki tubuh yang ditutupi sisik epidermis bertanduk yang secara periodik mengelupas sebagian atau keseluruhan. Ostoderm biasanya tidak ada, tapi pada beberapa jenis kuamata terdapat pada kepala dan tempat lain. Kepala pada dasarnya tipe diapsid, arkade bawah tidak sempurna atau tidak ada, dan arkade atas juga sering demikian. Tidak memiliki tulang quadratojugal atau penghubung tulang kuadrat dan jugal. Nah, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan kinesis atau pergerakan tengkorak akibat posisi tulang kuadrat. Nah, lubang hidungnya ini berpasangan, sering memiliki mata pineal pada kelompok kadal, tapi pada kelompok ular tidak ditemukan. Ordo yang kedua yaitu ordo Crocodilia, yang dimana bangsa buaya ini merupakan termaksud dari ordo ini. Ordo Crocodilia memiliki sisik yang tebal dan terbuat dari keratin yang diperkuat dengan lempengan tulang yang disebut skuta sebagai pelindung. Berbeda dengan ular, sisik pada buaya rontoh satu persatu. Buaya juga memiliki otot yang kuat pada ekornya. Kepala pada ordo Crocodilia ini berbentuk piramida, keras dan kuat disertai dengan gigi yang runcing untuk mencabik-cabik mangsanya. Contoh dari ordo ini yaitu buaya air tawar dan buaya air asin. Ordo yang ketiga yaitu ordo Selonian, yang dimana merupakan hewan reptilia yang memiliki cangkang, tubuh yang pendek dan lebar, dilindungi karapas dan plaston, tidak bergigi dan lidah tidak dapat menjulur. Nah, cangkang pada ordo ini merupakan bagian dari tulang belakang dan modifikasi dari tulang rusuk yang memiliki fungsi untuk pertahanan serta perlindungan dari predator. Nah, cangkang bagian atas dari Selonian ini disebut dengan carapax, sedangkan bagian bawahnya disebut dengan plaston. Contoh hewannya itu yaitu kura-kura dan penyu. Ordo yang keempat atau yang terakhir yaitu ordo Rhynchocephalia. Nah, ordo ini merupakan ordo terakhir dari kelas reptil. Hewan yang termaksud ke dalam ordo ini yaitu tuatara, dan satu-satunya spesies yang termaksud ke dalam ordo ini. Nah, dikabarkan bahwa tuatara ini telah hidup sejak zaman dinosaurus. Tuatara ini berasal dari pulau lepas pantai di Selandia Baru. Ciri-ciri dari tuatara sendiri yaitu memiliki duri yang berderet di sepanjang tulang belakang dan memiliki mata ketiga yang berfungsi untuk mengenali perbedaan antara gelap dan terang. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai hewan amfibi dan reptil. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.